Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Al-mukhtaram wal mukarram yang sama kita hormati, kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para orang tua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mahfudin mata'anallah bituli hayatihim syarifah. Kita doakan keluarganya beliau, anaknya, cucunya, keturunannya, semuanya mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah, diberkahkan umurnya, diberikan keberkahan dalam rizkinya. Amin ya rabbal. Dan juga yang sama kita hormati Al-Habib Y Al-Jufri, yang kita doakan semoga Allah berikan sehat wal-afiat dan keluarga besar yang lainnya. Dan tak lupa kepada kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini, mudah-mudahan kita yang hadir semuanya Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan kepada kita panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Yang ada hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang ada kesulitan mudah-mudahan kesulitannya diangkat oleh Allah. Anu encan berangkat umrah mudah-mudahan bisa berangkat umrah. Anu encan berangkat haji mudah-mudahan rizkina luas bisa berangkat haji. Amin. Anu paling banter mengucapkan aminna insyaallah paling tareh berangkat haji na. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan perjumpaannya di dunia dan yang sangat kita harapkan syafaatul uzmah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul ini malam dalam keadaan berzikir dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinilah bahwasannya perkumpulan yang semacam ini insyaallah menjadi salah satu sebab Allah ampunin dosa-dosa kita. Amin. Ya aminah letik amat sih bu. Bu kira-kira ya anu hadir boga tuh dosa ya? Dosa sedikit apa banyak kira-kira? Banyak aja apa banyak banget kira-kira? Maka mudah-mudahan nih salah satu wasilah kita agar Allah ampuni dosa kita dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab waktu itu hadirin, ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, sepertiga setiap hari saya gunakan untuk baca salawat kepadamu ya Rasulullah. Apakah itu baik ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, baik itu, fa in zittah fa ahsan.
Kalau kamu tambah lagi sholawatnya makin banyak, berarti makin bagus. Akhirnya terus sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, setiap hari saya tidak keluar dari waktu kosong saya kecuali semuanya saya gunakan untuk salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu yang kamu lakukan, kafahammuk waqfir dzanbuk. Kalau itu yang kamu lakukan, terus memperbanyak salawat kepada Nabi, maka kata Nabi Muhammad, engkau akan dihilangkan dari segala penat dalam hidup. Alhamdulillah. Kata Nabi, kalau kita banyak sholawat kepada Rasulullah, segala masalah kita dihilangkan oleh Allah. Amin. Orang boga tuh masalah kira-kira hidup, boga tuh kira-kira loba apa letih kira-kira masalah orang, loba masalah bermacam-macam Allah berikan kepada kita hadirin sebagai ujian kita dalam hidup, karena Allah menciptakan kita dalam keadaan diberikan pula oleh Allah masalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang masalah, Bu, dikasih jalan keluar sama Allah, enak. Yang bingung tatkala kita ada masalah tidak diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dia taat sama Allah, ikut aturannya Allah, menjauhi segala larangannya Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalah. Kuncinya apa kalau kita keluar dari masalah? Bertakwa kita, ikutin aturannya Allah, taatin ajarannya Nabi. Kalau kita udah taat sama Allah, ikutin ajarannya Nabi, insya Allah segala masalah problematika dalam hidup diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu. Makana anu ayeuna sok wae jelema eta boga masalah eueuh jalan keluar, maka jalan keluarna manehna teh bunuh diri. Aya teh kira-kira aya teh? Aya. Loba teh kira-kira? Loba. Manehna ayu anu nyieun masalah, ngambil utang gara-gara permainan yang diharamkan sama Allah, kemudian minjem uang tersebut, pinjol, encan bisa ngebayar kena, ujung-ujungna bunuh di na'udzubillahi min saha anu nyieun masalah urang. Makanya kade-kade hadirin, kita banyakin ibadah kepada Allah. Dengan ibadah kepada Allah, taat sama Nabi, insya Allah dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu. Jadi kata Nabi yang pertama, kalau kita banyak sholawat kepada Rasulullah, Allah hilangkan daripada segala penat dalam hidup. Masalah kita dikasih jalan keluar. Ada orang masalah ekonomi, kalau kita rajin sholatnya, rajin ibadahnya, masalah rezeki Allah jamin. Allah jamin. Ada anak muda susah cari kerjaan, kuncinya sholat 5 waktu. Ada anak muda susah cari usaha, kuncinya ngaji. Kalau kita sholat, ibadah ditekankan hadirin, rajinin ngaji ke tempat orang-orang yang soleh, pasti insya Allah akan dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu. Yakin. Sebab Nabi SAW bersabda, innallaha taqaffala li talibil ilmi birizki. Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan bagi orang yang belajar ilmu agama. Apa yang Allah cukupin? Rezeki. Naon anu Allah cukupin naon? Rezeki hadirin. Makanya orang anu boga anak masukin pondok pesantren, madrasah tadi, masya Allah tuh, ya anak-anak kecil ya udah bisa baca akidatul awam, qosidah dia hafal tentang wudhu, tentang sholat dia hafal tuh, masya Allah. Baca Al-Quran alus tuh kira-kira
Urang sadayana hayang teu boga anak soleh soleha. Hayang. Naon kuncina biar orang boga anak soleh dan soleha? Kuncina belajar ilmu agama. Aya pondok pesantren, aya madrasah, aya majlis taklim. Anak yang belajar ilmu agama, hadirin, jangan khawatir terhadap rezekinya. Allah jamin. Kata Nabi, Allah mencukupi bagi mereka yang belajar ilmu agama. Apa yang Allah cukupin? Rezekinya. Masya Allah. Jadi kita kalau punya anak nih Pak Bu, ya kita masukin pondok pesantren, biarin dia belajar ilmu agama. Allah cukupin rezekinya itu anak kita. Lewat mana Allah cukupin rezeki anak kita? Lewat orang tua. Artinya berarti mafhumnya, hadirin, kalau anak kita belajar ilmu agama, usaha orang tuanya insya Allah lancar, amin. Pekerjaannya lancar, amin. Sebab anaknya masuk pondok sebab anaknya di madrasah dini, ngaji anaknya. Nah ini zaman sekarang, hadirin, Masya Allah, banyak orang ngeluh terhadap rezeki, dikasih solusi kagak mau, disuruh ngaji embung. Betul tuh kira-kira? Betul tuh kira-kira? Masya Allah. Padahal anak tuh, hadirin, ya anak kita ini investasi akhirat kita. Allah memberikan kepada kita keturunan, anak. Jangan kita khawatirin tentang rezeki mulu. Rezeki mau udah dijamin sama Allah. Anak 4 bulan dalam kandungan, bikat pirizki, Allah cukupin rezeki. Dijamin Bu sama Allah, dijamin rezeki mah. Yang kagak dijamin sama Allah, anak soleh dan soleh anu eta encan dapet jaminan dari Allah encan. Lamun rezeki mah enggeus. Tapi kadang orang tua anu sok dipikiran teh rezeki. Lamun orang maut engke imahna kumaha, gaweana kumaha, rezekina kumaha. Padahal eta geus dijamin ti Gusti Allah. Tapi sedikit dari kita Bu yang mikirin anak kita. Waduh, kalau kita mati nanti anak kita sholatnya pergi gimana, ngajinya pergi gimana, agamanya pergi gimana, keimanannya pergi gimana. Jarang orang tua mikirin iman kepada anak-anaknya, lebih memikirkan rezeki yang sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu. Makanya kita hadirin, halo, cager, alhamdulillah. Jadi kita yang punya anak, hadirin, jadikan anak kita investasi akhirat. Lamun orang maut, engke aya anu ngedoakeun urang, leres teu? Ngartos. Orang tua bakalan ada waktu meninggal, mati, nggak bisa dampingin anak, hadirin, sampai selesai, nggak bisa, ada waktunya. Tapi kalau kita berikan anak-anak kita ilmu agama, maka insya Allah dengan ilmu agama tersebut Allah jaga keimanan dan keislaman anak kita. Alhamdulillah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, beliau mengatakan, hadirin, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saha eta Sayyidina Ali saha? Wow di dia, Sayyidina Ali saha? Sayyidina Ali eta mantuna Nabi. Kata Sayyidina Ali, hadirin, al ilmu yahrusuka, ilmu agama itu menjaga kamu. Ilmu menjaga kita, menjaga dari yang haram, menjaga kita dari berbagai macam maksiat, menjaga anak kita dari durhaka sama orang tua. Itu, hadirin, dengan ilmu agama tuh terjaga anak kita. Tapi kata Sayyidina Ali, kalau harta, wa anta tahrusul mal, kalau kita hanya meninggalkan harta kepada anak-anak kita, warisan uang kepada anak-anak kita, mau berapa miliar pun yang kita tinggalkan tidak akan bisa menjamin kebahagiaan mereka. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kamu yang akan menjaga hartanya kamu, hadirin. Tuh beda tuh kata Sayyidina Ali tuh Bu, kalau ilmu orang ngaji tak, anak orang boga ilmu na ngejaga manehna.
Tapi lamun orang ngeberek duit, manena anu ngejaga duit tersebut, manena anu ngejaga harta. Naudzubillahimin. Makanya kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak tuh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, Allah yang menjaminnya hadirin. Allah mengatakan wa huwa yatawalla sholihin. Allah yang menjaga anak yang soleh dan soleha. Kalau anak kita soleh dan soleha, Allah jamin rizkinya, Allah jamin dunianya, dan Allah selamatkan akhiratnya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Hadirin, anak kita ini 70% gimana ibunya. Makanya Masya Allah ya, anu hadir paling roba ibu-ibu. Alhamdulillah. Tapi iya hadir bener tak hadir iya. Siapa? Hadir. Bangun kene. Alhamdulillah. Iya acara nepi jam 2. Hayang. Siap-siap kira-kira nepi jam 2. Masya Allah anu hadir di dia. Masya Allah penduduk sorga semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin. Anu paling banter mengucapkan amin, nah insya Allah paling cepat masuk surganya, amin. Tah, anu paling banter tuh masuk surga. Hayang tere masuk surga, syaratnya kudu maut. Kira-kira hayang teu maut? Wah liar ya. Cek malaikat liar kumaha ieu. Hayang masuk surga embung mah. Tapi insya Allah matinya kita semua husnul khotimah, masuk surga bersama Nabi, amin. Amin ya Rabbal. Jadi dengan kita sholawat hadirin, Allah akan cukupkan dari segala apa kita, segala masalah kita Allah selesaikan. Yang kedua kata Nabi, waqfir dzanbuk. Orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah, Allah ampunin dosanya kita. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga, amin. Illa man aba, kata Nabi, kecuali yang kagak mau masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan kagak mau masuk surga, itu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, kata Nabi. Orang yang taat kepada aku, kata Rasulullah, hakikatnya taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia pengen masuk surga. Yang kagak taat sama Nabi, yang cengkal kepada Nabi, tidak taat, tidak nurut sama Nabi, hakikatnya dia belum mau masuk surga. Masya Allah. Lihat hadirin bu, kalimatnya Nabi bu. Kata Nabi, mereka yang taat mereka pengen masuk surga, yang kagak taat mereka belum mau masuk surga. Nabi masih mengatakan tuh hadirin, mereka yang kagak taat hakikatnya mereka belum mau masuk surga. Berarti pengertiannya tuh, mereka yang masih maksiat, berbuat dosa, Nabi masih berharap mereka kembali kepada Allah, mereka taubat kepada Allah, minta ampun sama Allah, sampai Allah robah keadaan mereka lebih baik dan mati husnul khotimah, masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, sayang Nabi sama kita Pak Bu. Nabi sayang, Nabi cinta sama kita, Nabi perhatian sama kita hadirin, cintanya luar biasa. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah meriwayatkan tuh hadirin, ya Rasulullah SAW tuh hadirin, kalau pulang dari dakwah tuh, pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, itu Sayyidah Aisyah kalau setiap melihat wajahnya Rasulullah, memuji Rasulullah, dipuji Rasulullah sama Sayyidah Aisyah. Ya wahai Rasulullah, wajahmu begitu tampan bercahaya, dipuji. Setiap Rasulullah pulang dari dakwanya ketemu Sayyidah Aisyah, selalu dipuji wajah indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari hadirin, Rasulullah seperti biasa pulang dari dakwanya, dijumpai sama Sayyidah Aisyah.
Kemudian Sayyidah Aisyah seperti biasa mengeluarkan syair-syair memuji wajah indahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didoain sama Rasulullah, ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang telah lalu ataupun yang akan datang, secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah, hadirin, pas didoain sama Rasulullah, Sayyidah Aisyah seneng, Sayyidah Aisyah gembira dengan doanya Rasulullah. Sampai satu riwayat tuh Bu, Sayyidah Aisyah tuh sampai apa, jingkrak-jingkrakan. Lamun bahasa di dia naon jingkrak-jingkrakan, lompat-lompatan letik eta, jingkrak-jingkrakan. Makanya orang ulah aneh lamun aya torikoh doanya teh sambil lompat-lompatan letik. Betul tak kira-kira? Jingkrak-jingkrakan eta sanatna ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tuh hadirin. Jingkrak-jingkrak ke Sayyidah Aisyah saking senangnya mengekspresikan dengan lompat-lompatan kecil hadirin. Akhirnya Rasulullah ditanya, wahai Aisyah, kenapa kamu senang kamu dengan doaku semacam itu? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang agak senang dengan doamu yang semacam itu ya Rasulullah? Yang kalau kamu angkat tanganmu ya Rasulullah tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu. Kata Nabi Muhammad, setiap malam wahai Aisyah, doa itu setiap malam aku panjatkan untuk umatku seluruhnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setiap hari Nabi sholat, setiap hari Nabi sujud untuk mendoakan kita sebagai umatnya, masya Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Pak Bu, di dalam kehidupan kita sangat penting. Di dalam kehidupan kita sangat penting. Makanya kita memperbanyak mendekatkan diri kita dengan Rasulullah, dengan memperbanyak baca sholawat, anu kedua memperbanyak mengikuti sunnahnya Nabi. Pelajari dari kecil mengikuti sunnahnya Nabi. Model kayak gimana dari yang kecil? Masuk kamar mandi, kaki kanan, kaki kiri ya, masuk kamar mandi ya. Lompatan apa di dia masuk kamar mandi nah? Kaki kiri baik kanan kamar mandi sunnahnya Nabi. Kaki kiri sambil baca doa, ngikutin niat di dalam hati. Ya Allah, saya ngikutin Nabi sallallahu alaihi tiba bin Nabi. Masuk ke dalam rumah, ngucapin salam, masukna kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Sambil ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya Nabi. Makan, kita makan dengan tangan kanan. Betul tuh kira-kira? Dengan tangan kanan ngikutin Nabi, man kita duduk. Kalau ada tempat duduk kita jongjong, nggak apa-apa, biarin orang ngomong aneh. Kadang kan itu lemah mah salah wae. Betul tuh kira-kira? Ada makan ke tempat duduk nah mana na jongjong batuan wae eta geus beak na sloba eta digitukeun cenah. Gara-gara jongjong. Innalillahi wa inna ilaihi. Ngikutin sunnahnya Nabi. Jangan kita ikutin dengan modern apalagi standar TikTok. Betul kira-kira? Ayeuna lebih loba standar TikTok. Wah, kudu ngikutin aya nu didik. Masya Allah, guruna tadi ngilungkeun, tadi ikutin guruna padahal geus ngajarkeun agama. Naudzubillahi min. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul ini malam bersama orang-orang yang soleh, menghadiri haul dari orang yang soleh dengan harapan mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, anak kita taat sama Allah dan Rasulnya, bakti sama kedua-dua orang tua. Amin, amin, amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nih hadirin terakhir, hadirin ya. Nanti habis ini ada lagi acara kita pemanis doang hadirin ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir hadirin. Di zaman sekarang ya, kejadian anak yang durhaka sama orang tua sangat banyak. Banyak tak kira-kira? Banyak. Setiap hari itu di sosial media. Bahkan ada anak umur 9 tahun dia caci maki ibunya hadirin. Ada anak udah belasan tahun dia sampai memukul orang tuanya, masya Allah. Kedurhakaan di zaman sekarang anak kepada orang tuanya sebab minimnya ilmu agama. Guru mah banyak, para ulama agak berperang setiap zamannya. Para wali ulahnya seperti para nabi tidak berperang
tapi kurangnya dorongan dari orang tua untuk anak belajar ilmu agama. Bu, mohon maaf, kalau anak kita tidak belajar ilmu agama tuh bisa jadi ketemu sama orang tua hanya jabatan doang, jabatan dia nggak diajari tuh. Kita kalau di pesantren belajar ilmu agama, madrasah ini diajarin cium tangan sama orang tua kita, dihirup udara tangannya orang tua kita tuh hadirin berulang-ulang, dicium keningnya, bahkan kita diajari oleh guru-guru kita untuk mencium kaki ibu kita hadirin. Masya Allah, zaman sekarang anak muda hadirin kalau ditanya pernah gak cium kaki ibunya, pernah gak kira-kira anak hadirin dia pernah gak cium kaki ibunya? Eta nu pojok tah di bobonan tah budak-budak tah pernah tah cium kaki ibunya? Buru-buru cenah. Masya Allah hadirin, padahal kesuksesan anak ada doanya orang tuh. Datang sekali-kali sama orang tua kita, mumpung orang tua kita masih ada, khususnya ibu tuh hadirin, datang kita ke ibu kita, cium tangannya bolak-balik, cium keningnya hadirin, cium kakinya tunduk kita turun hadirin, tapi dengan akhlak betul-betul. Allah bu, doain turun insya Allah tuh dengan kita cium kaki ibu kita, segala masalah yang kita pikirkan penatnya dalam hidup hilang insya Allah, amin. Tapi anu berakhlak, gimana budak main diangkat wae suruh ibuna, mau jeledak kita ibuna, eta mah durhaka, pelan-pelan dicium kaki ibu kita. Kemarin tuh hadirin ada satu orang hadirin, dia pengusaha hebat, tajir kaya dia hadirin, subhanallah suatu hari hadirin dia usahanya dibangkrut, habis sampai aset-asetnya dijual semuanya, sampai terakhir rumah dia mau jual hadirin, rumahnya dia mau jual. Sebelumnya pengusaha aja mentereng luar biasa, dia konsultasi sama kita hadirin, dia datang, dia silaturahmi, dia cerita ngobrol tentang usaha bangkrutnya. Kemudian saya tanya hadirin, saya tanya ini orang, ente masih ada orang tua? Kalau sudah meninggal kata ini ziarahin, ente masih ada apa kagak orang tua? Alhamdulillah hadir. Kalau bapak udah meninggal, tapi kalau ibu alhamdulillah masih ada hadir. Nah, kata aneh kasih tahu tuh hadirin, solusinya kalau kita mau selesai dari masalah kita, balik ke orang tua kita, cium kakinya. Tenaga yang dicium kaki orang tua belum pernah, umurnya hampir 40 tahun belum pernah seumur hidup cium kaki ibunya. Masya Allah, kata Al-Fakir, itu mau sampai kapan nggak cium kaki ibunya? Sampai sudah dibungkus dengan kain kafan, baru hanya air mata yang keluar, penyesalan terus ke umur hidup. Maka selagi masih ada, datang ke rumahnya. Ternyata betul hadirin, ini orang udah jalan, udah jarang pulang ke rumah ibunya hadirin, padahal ibunya masih ada. Subhanallah, itu usulan dipakai sama dia. Pagi hari dia pulang hadirin, dia pulang ke rumah orang tuanya, cium tangannya, cium keningnya, bersentuh di telapak kaki ibunya. Ibunya nangis jerit hadirin, Masya Allah. Ini anak mengatakan, ya Allah, dia cium kaki ibu, minta maaf. Gak lama dia telepon Habib, alhamdulillah yang tadi malam saya ngomongin ini udah laksanakan Habib, alhamdulillah. Setelah saya menunduk kepada ibu saya, seakan-akan masalah itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Ada aja jalan keluarnya. Sebab apa? Kita bakti sama orang tua. Innallaha yujazi man bara walidayhi fid dunya qabla al-akhirah. Allah membalas kebaikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dunia sebelum nanti di akhirat. Nih, anak-anak muda yang bakti sama orang tuanya, jangan pernah khawatir terhadap rezeki, jangan pernah takut akan pekerjaan. Jangankan orang Islam, orang non-muslim pun kalau dia bakti sama ibunya akan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Tapi hanya di dunia, akhirat dia kagak dapat. Tapi kalau orang Islam bakti sama orang tuanya, di dunia dia bahagia, diberikan kelancaran oleh Allah, di akhirat insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya punya anak yang soleh dan soleha. Ajarin ilmu agama, jangan khawatir, jangan takut ya. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Hadirin, setelah anak kita belajar nih, ada sedikit amalan nih, sedikit simpel baca doanya. Hadirin, saya dapat dari guru saya Kiai Haji Nawawi, beliau dari Madura. Hadirin, beliau salah satu murid daripada Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki. Beliau ngasih amalan hadirin. Ini amalan Masya Allah banyak manfaatnya. Baca doa ini 1 kali setiap habis sholat lima waktu, 1 kali minimal hadirin. Apa doanya?
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Baca setiap habis sholat 5 waktu berapa kali? 1 kali minimal tuh, minimal 1 kali. Mau 3 kali, mau 7 kali nggak apa-apa, minimal 1 kali. Apa manfaatnya? Yang pertama, insya Allah yang belum dapat jodoh, nih doa nih, yang belum dapat jodoh insya Allah dipercepat jodohnya oleh Allah, amin. Ya anu amin bawa bapak ya, anu encan dia, anu encan ya. Insya Allah jodohnya dipercepat. Yang kedua manfaatnya, kalau sudah nikah lama belum punya keturunan, ada orang belum dikasih keturunan 5 atau 7 tahun ya, baca doa tersebut insya Allah Allah percepat keturunannya, amin. Yang ketiga, udah punya anak, sudah diajarkan pondok pesantren, sudah madrasah, sudah belajar, akan tetapi dia masih cekal, masih susah dibilangin, maka tetap baca doa tersebut insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah menjadi bakti kepada kedua orang tuanya, menjadi investasi akhirat kita semuanya, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba masih semangat. Takbir. Wadhkurus salat ala nabi. Insyaallah penceramah yang terakhir langsungnya kami panggil kepada Al Habib Abdurrahman bin Ahmad Al Kafali.